Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Hairudin SPD. Saya adalah guru mata pelajaran matematika di SMK Ma'arif NU 01 Petanggungan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 3 di LPTK Universitas Galuh Ciamis. Pada hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN, yaitu di sekolah SMK Ma'arif NU 01 Petanggungan dengan materi perbandingan trigonometri kelas 10. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih, kurang semangat. Coba ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Ya, sebelum kita ke pembelajaran, silakan berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa, biar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan untuk ketua untuk memimpinnya. Berdua siap, berdoa. Oke ya, sebelum ke pembelajaran, saya akan mengecek terlebih dahulu. Nah, untuk hari ini silakan cek teman-temannya. Berangkat semua enggak? Ya, berangkat semua ya. Ya, oke. Untuk selanjutnya nanti kita akan pelajari pembelajaran hari ini ya. Untuk selanjutnya, sebelum pembelajaran, mari kita bersama-sama seperti biasa ya. Kalau sebelum pembelajaran kita ada yel-yel. Nah, silakan dimohon untuk berdiri semua. SMK bisa. Nusaka jaya. TKJ luar biasa. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu. Ya. Silakan dimohon duduk kembali. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang teori atau materi tentang perbandingan trigonometri. Nah, di sini kalian masih ingat atau konsep awal untuk mempelajari perbandingan trigonometri itu adalah ada konsep awalnya. Yang pertama adalah konsep awal teorema Pythagoras. Nah, ada yang tahu teorema Pythagoras? Silakan, yang tahu bisa tunjuk jari. Ada yang tahu enggak? Oh, silakan Cahyono. Barangkali tak. Teorema Pythagoras. Pada suatu segitiga bersiku, posisi kiri kuadrat sama dengan kuadrat sisi-sisi lainnya. Ya, betul sekali ya. Ya, teorema Pythagoras seperti yang Cahyono sampaikan, sini terlihat adalah apa tadi, Cahyono? Suatu segitiga siku berlaku sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Jelas? Untuk teorema Pythagoras? Nah,
Untuk selanjutnya, lihat segitiga teorema tersebut. Untuk mencari sisi-sisinya adalah yang pertama, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat menjadi BC kuadrat sama dengan akar dari AB kuadrat. Nah, jelas? Kemudian sisi-sisi yang berikutnya seperti itu ya. Jelas dari konsep termodinamika ini? Jelas ya? Nah, jelas. Untuk selanjutnya, nah, pertanyaan dari Pak Guru di sini. Apa yang dimaksud dengan sisi depan dari segitiga tersebut? Ada yang tahu? Sisi depan. Silakan, ada yang tahu? Sisi depan adalah sisi di depan sudut. Kalau sisi samping, sisi di nah, begitu ya. Begitu juga sisi miring, sisi yang terpanjang. Ya, dari segitiga tadi itu ada sebuah penamaan sisi segitiga segisiku. Nah, pertanyaannya di situ yang pertama, apa yang dimaksud dengan sisi depan? Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan sisi samping? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sisi miring? Nah, ya, sisi yang terpanjang atau juga disebut dengan hipotenusa, ya. Hipotenusa, ya. Jelas untuk penamaan sisi kita tersebut? Jelas. Lah, untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis pemecahan masalah menggunakan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku. Nah, jadi untuk tujuan pelajaran hari ini adalah menggunakan konsep perbandingan trigonometri dari masalah tersebut ya. Jelas untuk tujuan pelajarannya? Ada pertanyaan enggak? Ya, silakan. Siapa atas nama siapa? Perkenalkan, nama saya Agis dari kelompok 2. Apa sih Pak manfaat dari pelajaran trigonometri tersebut? Oh iya, terima kasih atas pertanyaan dari Agis. Ya, saya akan menjawab ya. Dari manfaat ini adalah yang pertama, ya. Di sini peserta didik dapat mengukur ketinggian suatu objek atau nah, dapat diamati. Jadi di sini nanti kalian dapat mengukur ketinggian tanpa dijangkau dengan ukuran atau meter. Nanti dengan menggunakan perbandingan trigonometri, ya. Yang kedua, peserta didik dapat mengaplikasikan trigonometri untuk menghitung sudut antara dua perangkat dalam jaringan nirkabel dan membantu mengatur arah antena untuk maksimal kualitas sinyal dan jangkauan. Nah, itu manfaatnya bisa dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi nanti mengukur ketinggian objek yang pertama, yang kedua mengukur jarak sinyal yang baik atau yang bagus. Jelas untuk manfaatnya ya. Nah, ini manfaatnya. Untuk selanjutnya, nah, untuk pembelajaran hari ini, kalian nanti yang pertama adalah apa? Orientasi pada masalah. Nanti di sini kalian akan diberikan soal, kemudian kalian pecahkan sendiri, baik kelompok ataupun sendiri ya. Terus keduanya adalah mengorganisasi untuk belajar. Nanti kalian berkelompok diskusi memecahkan masalah tersebut ya. Silakan kalian dipecahkan. Selanjutnya adalah membimbing penyelidikan. Nah, di sini nanti kalian barangkali ada yang kesulitan bisa ditanyakan ke Pak Guru ya. Silakan. Barangkali ada kesulitan, nanti Pak Guru akan mengarahkan dari masalah tersebut.
Yang selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, nanti setelah hasil diskusi nanti kalian akan dipresentasikan ya dari laporan yang kalian dapat. Jelas? Nah, untuk yang selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi. Nanti kalian dievaluasi. Dan selanjutnya adalah kesimpulan. Nanti disimpulkan. Jelas untuk aktivitas pembelajaran ini? Jelas ya? Nah, coba untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan dari layar tersebut di sini ya. Di sini coba. Nah, di sini ada sebuah perusahaan membangun 3 buah apartemen, yaitu apartemen A, apartemen B, dan apartemen C. Terus untuk menghubungkan ketiga apartemen tersebut, perusahaan akan membangun jalan penghubung yang menghubungkan ketiga apartemen tersebut. Pembangunan jalan penghubung ketiga apartemen tersebut membentuk segitiga. Nah, jelas. Jadi dari persoalan tersebut nanti kalian membentuk segitiga ini ya, siku-siku ini. Dari permasalahan tadi, nah nanti kalian akan dibentuk sebuah segitiga ini. Dari ini ada titik A, titik C, dan titik B. Nah, jelas. Nah, titik A itu sebagai, titik C itu sebagai siku. Yang titik B-nya adalah sebagai tinggi jalan tersebut ya. Jelas? Nah, dari permasalahan ini nanti kalian menentukan nilai perbandingan dari segitiga tersebut. Jelas dari permasalahan? Nah, di sini ya. Bisa diamati? Nah, jadi nanti dicari nilai perbandingannya. Jelas untuk perbandingan ini? Jelas. Ya, kalau jelas, saya akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, di sini udah tertera kelompoknya. Silakan kelompoknya kumpul dengan sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah ya? Nah, kalau sudah, saya akan bagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Nah, di sini nanti silakan kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk di LKPD di sini ya. Ya, silakan ini. Nah, silakan kalian kerjakan, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Saya kasih waktu 20 menit, kalian selesai ya. Ya, silakan. Barangkali nanti ada yang kesulitan, bisa hubungi Pak Guru. Sudah selesai ya? Sudah. Kalau sudah selesai, untuk yang selanjutnya, silakan untuk kelompoknya boleh mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Kelompok siapa dulu yang mau bersedia maju? Oh, kelompok Agis. Ya, silakan. Ya, monggo silakan kelompok Agis dulu.
Ini spidolnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Agus Muhammad. Dan saya Karisma Gita Yani. Jadi kita bisa lanjut ke pembahasan materi. Oke, jadi di sini nomor 1, sebuah pohon yang tumbuh di taman akan terlihat bayangannya di tanah pada sore hari. A. Gambarlah dan hubungkan bangunan yang terbentuk antara puncak pohon, pangkal pohon, dan ujung bayangan. Di sini kami telah menemukan bisa menggambarkan dari bentuk pohon menjadi segitiga siku-siku. Berarti bisa digambarkan menjadi segitiga siku-siku. Bisa dipahami? Bisa. Di sini ada puncak pohon, pangkal, dan ujung bayangan. Sudah bisa dipahami? Sudah. Yang B, tentukan penamaan yang tepat untuk ketiga sisi-sisi yang terbentuk. Bangun segitiga berdasarkan sudut yang terbentuk antara panjang bayangan dengan jarak antara ujung bayangan dan puncak pohon. Berarti ini tuh kan belum dikasih nama yang tepat untuk ketiga sisi ini. Kami telah menemukan nama yang tepat untuk ketiga sisi ini, yaitu pertama ada di puncak pohon dengan pangkal, yaitu bisa dinamakan dengan sisi depan. Selanjutnya dari puncak pohon ke ujung bayangan bisa dinamakan dengan sisi miring. Untuk selanjutnya dari pangkal dengan ujung bayangan bisa dinamakan dengan sisi samping. Oh iya, sebelum kami menemukan nama-nama ini, kami terlebih dahulu mendiskusikan di mana letak sudut segitiga siku-siku ini. Kami menempatkan sudutnya itu
ada di sini. Jadi sisi depannya itu ada di sini. Karena sudut yang kami tempatkan itu ada di sini. Di titik apa itu? Di Oh. titik B. B. Ya. Jadi kita setelah menemukan penamaan yang tepat untuk segitiga siku-siku ini, kita tidak perlu lagi dengan menyebutnya puncak pohon, pangkal, dan ujung bayangan. Tetapi sekarang kita bisa menyebutnya dengan sisi depan, sisi miring, sisi samping. Bisa dipahami? Bisa. Bisa? Jelas? Silakan, barangkali ada pertanyaan dari pembahasan kelompok 1. Sudah cukup? Cukup? Ya, cukup. Ya, dari pembahasan ini bisa disimpulkan nggak? Coba Agis, barangkali bisa menyimpulkan dari hasil itu. Oke, setelah kami diskusi dan menemukan kesimpulan, kami menemukan kesimpulan bahwa kita bisa belajar menggunakan Pitagoras atau trigonometri, menemukan sebuah ketinggian dan panjang sebuah benda atau jarak yang dibutuhkan. Ya, bisa? Saya terima. Nah, jadi disimpulkan begitu ya. Bisa tergantung sudut yang terbentuk. Nah, kalau sudut yang terbentuknya di sisi B, sudutnya di sini. Berarti sisi depannya adalah panjang AC. Kalau sisi miringnya adalah panjang. Nah, kesimpulannya gitu ya. Bisa diterima? Jelas dari kelompok 1? Kalau jelas, tepuk tangan dulu dong. Ya, yang lain juga jangan kalah ya. Nah, hasil presentasi kelompok 1. Nah, kalau sudah selesai, silakan ditutup presentasinya. Baik, mungkin cukup presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke ya. Untuk nomor 1 udah didiskusikan tadi untuk kelompok 1. Lah, untuk langkah selanjutnya silakan kelompok yang kedua bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Soal selanjutnya. Sebuah tiang antena Wi-Fi dengan ketinggian 16 meter membentang ke langit. Jika bayangan yang dihasilkan oleh sinar matahari adalah 12 meter, sudut yang terbentuk antara bayangan dengan jarak antar ujung bayangan dan puncak tiang Wi-Fi adalah. Nah, tentukan perbandingan rasio trigonometri tersebut. Jadi bisa dilihat di sini. Spidol. Ada yang pegang spidol tadi, yang ada yang bawa? Oh, di belakang. Ini bisa dilihat di tengah. Ini A. Oke, di sini ujung. Jadi karena ujungnya di sini itu adalah sisi depan. Dan BC itu sisi samping.
Dan AC itu sisi miring. AB-nya itu 16 cm. BC 12 cm. Nah, kita di sini akan mencari AC. Jadi, BC itu BC 12 cm. Kita tulis di sini akar 12 kuadrat tambah AB. AB itu sisi depan 16 cm. 16 kuadrat. Terus lanjut akar 12 kuadrat tambah 16 kuadrat. Jadinya 144 ditambah 256. Kenapa jadi bisa jadi 144 tambah 256? Jadi 12 kali 12 hasilnya 144. 16 kali 16 hasilnya 256. Lanjut. Akar 144 ditambah 256 hasilnya 400. Jadi akar 400 itu 20. Bisa dipahami? Nah, bisa dilanjut. Sin alfa. Sin itu depan miring. Ini depan miring. Miringnya tadi udah diketahui. 20. Depannya itu 16. Kita tulis 16. Terus miring. Miringnya itu 20. Tulis 20 sama dengan, jadi disederhanakan menjadi 4/5. Cos samping miring. Sampingnya itu 12, miringnya 20. Sama, disederhanakan juga menjadi 3/5. Tan itu depan samping. Depannya 16, sampingnya 12. Sama seperti yang di atas ini, disederhanakan menjadi 4/3. Cosec itu kebalikan dari sin. Sin kan depan miring. Kalau cosec itu miring depan. Bisa dipahami? Jadinya tadinya 16/20 menjadi 20/16 karena dibalik. Sama juga seperti sin, disederhanakan menjadi 5/4. Lanjut. Secant itu 20/12 karena kan dibalik. Tadinya samping miring menjadi miring samping. Disederhanakan lagi. 20/12 disederhanakan menjadi 5/3. Contoh tangan. 12/16 disederhanakan menjadi 3/4.
Apakah sudah jelas? Bisa dipahami? Sampai Oke. sini ada pertanyaan. Silakan. Barangkali ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Sudah jelas untuk pembahasan yang ketiga? Jelas. Jelas ya? Kalau jelas, silakan bisa simpulkan untuk kelompok yang ketiga. Kesimpulannya adalah Dan itu pertanyaan apa? Simpulnya. Tentukan apa? tentukan perbandingan rasio trigonometri tersebut. Perbandingannya berarti apa? Silakan. Sin dan coset. Sinnya itu Sin, alfa, Alfa. cos alfa, tan alfa. Iya. Itu dijelaskan. Silakan. sin alfa itu kan depan miring. Kalau secant itu kebalikannya, jadi miring depan. Kesimpulannya ada seperti itu. Dipahami? Ya, silakan. Tepuk tangan dulu dong. Kelompok yang ketiga, ya boleh. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, untuk langkah selanjutnya adalah kesimpulan dari hasil yang kalian didiskusikan. Jadi kesimpulannya bisa dibacakan bersama-sama, silakan. Kesimpulan dari masalah tersebut apa? Yang pertama adalah kita akan menentukan perbandingan trigonometri tersebut. Ada 6 perbandingan. Yang pertama adalah perbandingan apa? Sin alfa itu apa? Sisi depan sudut bagi sisi miring sudut. Kalau cos alfa? Kalau tan alfa? Kalau kosekan alfa? Kalau si sekan? Kalau kotangan? Ya, jadi kesimpulannya adalah dari rasio trigonometri tersebut perbandingannya adalah ada 6 perbandingan. Yang pertama adalah sin alfa adalah sisi depan sudut dibagi sisi miring sudut. Yang kedua adalah kosekan alfa. Cos alfa ya. Cos alfa apa? Sisi samping sudut dibagi dengan sisi miring sudut. Dan yang ketiga tan alfa. Berarti sisi depan sudut dibagi sisi miring sudut. Yang selanjutnya adalah kosekan alfa. Berarti kosekan alfa itu adalah apa? Sisi miring sudut dibagi dengan sisi depan sudut. Kalau kosekan adalah sisi miring dibagi sisi. Nah, kalau kotangan adalah bagi sisi. Jelas dari kesimpulan itu? Nah, kalau jelas, untuk mengasah kemampuan kalian, saya akan memberikan pertanyaan atau soal ini untuk individu ya. Silakan nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri. Ya, silakan nanti ini saya bagikan, nanti kalian kerjakan sendiri, nanti saya kasih waktu. Kalau waktunya selesai nggak selesai, kalian harus dikumpulkan ya. Ya, silakan ini kerjakan. Ya, silakan bergilir ke sana. Udah kebagian semua? Ada yang belum kebagian? Ada? Mana yang belum kebagian, Pak? Oh, ini. Silakan.
Udah lebih. Ya, silakan kalian kerjakan sesuai petunjuk di soal tersebut. Saya kasih waktu. Itu soalnya kan ada 2 soal. Ya, silakan kasih waktu cuman 7 menit. Ya, silakan. Udah semua ya? Sudah, kalau angka selanjutnya. Nah, ini ada refleksi pembelajaran untuk kalian ya. Ini silakan diisi, nggak apa-apa nih. Di situ ada pertanyaan, materi apa yang kamu pelajari pada pembelajaran yang telah dilakukan. Terus yang kedua, apa materi yang disampaikan, didiskusikan, dipresentasikan dapat kamu pahami ya. Dan selanjutnya silakan kalian tulis, kasih waktu 2 menit saja. Udah selesai ya? Nah, sini. Udah selesaikan 5 pertanyaan. Sedikit. Dah. Oke ya. Untuk pembelajaran kali ini kita sudah selesai. Lah untuk selanjutnya nanti kita ke materi selanjutnya ya. Yaitu tentang identitas trigonometri nanti ya. Lah untuk penutup doa silakan nanti ditutup oleh ketua kelas untuk dipimpin. Silakan. Berduduk siap. Salam. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.